Kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. GPR menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Ekonomi bahkan kembali ke level pandemi COVID-19, tepatnya terendah sejak kuartal 3 2021. 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Halo semua. Halo guys. Hai. Balik lagi di podcast Ngemper. Kali ini kita akan bawain topik tentang perekonomian Indonesia. Jadi kita akan bahas nih, kenapa sih Indonesia utangnya banyak? Padahal kan Indonesia tuh terkenal negara yang kaya gitu. Kita akan nyebutin beberapa fakta dan pertanyaannya. Tapi sebelum itu, kita mau perkenalan dulu nih. Perkenalkan, aku Dira Samira. Nama saya Muhammad Fari. Nama saya Revano Alfarizzi. Halo, aku Lavina. Halo, aku Saskia Amelia. Halo, aku Redisa. Oke, kita lanjut ya fakta-faktanya. Satu, Indonesia kan sebenarnya punya utang tuh dari awal kemerdekaan, guys. Utang yang diwariskan dari Belanda untuk membayar kerusakan yang terjadi akibat perang. Tapi Indonesia nggak bisa bayar. Ya itu karena Indonesia juga itu baru merdeka ya. Juga itu presidennya setiap pergantian itu makin banyak nambah utangnya itu dari negara-negara lain seperti Cina, Amerika, kayak gitu-gitu lah. Tapi Bang, kalau misalnya presiden tuh kayak ganti, kayak jadi presiden baru, itu tuh utangnya bakal kemana sih Bang? Ya ke anggaran negara Indonesia juga sih sebenarnya. Tapi terus kira-kira tuh tahun ini utang negara kita berapa? utang negaranya itu jadi 7.400.000 triliunan kalau nggak salah. Banyak banget tuh. Jadi utang Indonesia tuh dari tahun ke tahun tuh dari presiden ke presiden tuh bukannya menurun tapi malah menambah. Ya. Oke. Kita lanjut ya, fakta yang kedua nih. Fakta di mana Indonesia terkenal negara yang kaya. Dari mana sih kita taunya? Yaitu dari pertama, rempah-rempah yang terkenal berkualitas dan tanah yang subur. Kedua, ada budaya adat yang ada di Indonesia. Ketiga, hasil laut dan wisata baharinya. Juga gas alam, minyak bumi, batu bara, emas, perak, dan nikel gitu. Nah, kita punya pertanyaan nih buat kita semua. Pertanyaannya, Kalau misalnya emang negara Indonesia kaya di sumber daya alam, kenapa sih utang negara kita tuh masih banyak, masih nambah terus? Kenapa? Kan sumber daya Indonesia kan sangat kaya ya, dari rempah yang berkualitas. Jadi kan rempah kita kan berkualitas, jadi kayak rebutan dari sebuah negara, dari negara-negara itu merebut rempah-rempah kita itu. Kira-kira dari kayak gitu tuh negara kita tuh dapat berapa dari sumber daya kita sendiri? Ya, kan cuma beberapa persennya persen ya kita. sedikit. ya sih. Kan apa namanya? Kan negara kita kan kaya nih. Pertambangan bagus, ya bumi, gas alam, hasil lautnya bagus kan, budaya adat yang di Indonesia juga bagus. Nah, kita tuh tidak bisa mengelola dengan baik. Berarti dari warga negara kita sendiri. Iya. Ya, ada juga dari negara lain itu. Nah, kan ambil contoh dah di Freeport di Papua. Nah, di Papua itu kan yang mengelola kan dulu kan Amerika kan ya. Nah, sekarang kan yang mengelola Indonesia, tapi pekerjaan di sana tuh tidak 100% oleh Indonesia. Itu juga hasil uangnya itu udah pindah ke Amerika juga gitu. Apa namanya Amerika itu ya? kita sedikit dari pertambangan nikel itu uangnya hasil. Pekerja yang ada di
Freeport itu tuh apa ya paling banyak tuh dari negara asing. Jadi apa namanya roda ekonomi itu nggak ke kita semua, hanya berapa persen. Ya, Jadi- sisanya ya ke negara Ya, lain kan. jadi kayak apa namanya ya, pendapatan yang ada di Indonesia itu hanya sedikit gitu. Makanya dari itu hutang kita nggak lunas-lunas karena ya. Oke. Ada pertanyaan nih, pertanyaannya gimana solusi kita sebagai pelajar tentang utang Indonesia? Nah, kita harus tahu dulu nih, Indonesia tuh cara dapetin uang tuh dari mana? Kan pertama itu pajak, yang kedua itu dari sumber daya alam yang tadi udah gue sebutin, yaitu sumber daya alam yang banyak itu. Tapi kan kaya ya, tapi kenapa utangnya makin banyak gitu? Apa ada ini ya? Korupsi banget nih. Tikus-tikus berdasi ya. Tikus berdasi. Ini nih. Saya bukan ini. Saya bukan ambil tadi. Nah, ini rekan saya. Nah, kenapa solusi kita sebagai pelajar tentang hutang Indonesia? Nah, kita tuh harus apa namanya? Kita bisa kalau kita sebagai pelajar sih paling kita cuma bisa support UMKM, belajar yang benar gitu-gitu. Tapi kalau yang lain tuh kira-kira gimana? Kalau menurut pandangan saya itu apa namanya? Kan Indonesia kan kaya ya. Nah, dari pendapatan dari sumber daya itu tuh kita harus efisiensi anggaran. Benar tuh. Jadi anggaran di Indonesia itu harus diefisiensi supaya apa namanya itu ya, roda ekonomi itu tetap berputar, berputar, lalu apa namanya ya, bisa ada juga beri lowongan kerja ke warga Indonesia, bukan ke negara asing lainnya. ya gitu. benar. Berarti ini negara kita masih banyak koruptor dong. Nah, gimana sih caranya ngeberantas para koruptor itu? Nah, kalau untuk membantu koruptor itu kita harus tahu dari kayak Biangnya tuh dari mana dulu nih? biangnya siapa dulu nih? Kalau Dari permasalahan akar kayak permasalahan nikel. siapa? Lalu Permasalahan dari siapa? Ambil permasalahan kemarin deh yang booming banget tuh sampai beberapa T. Nikel ya? Iya. kita cari siapa sih yang korupsi itu? Siapa sih? Tapi menurut lu nih ya Bang, kalau misalnya korupsi hilang tuh negara kita bisa maju nggak sih? Bisa banget karena kan mereka korupsi bertriliun-triliun kan. Nah, anggarannya itu bisa dipakai buat apa? Bisa buat pendidikan, buat apa namanya, memajukan pendidikan, ya, mensejahterakan Indonesia, memajukan pendidikan. Kasih Tapi menurut fakta yang gue cari nih ya Bang, Indonesia tuh sekarang ada di peringkat 115 dari 180 negara yang korupsi. Nah itu tuh misalnya kalau maju, itu tuh ke pendidikan, ekonomi, atau apa dulu sih Bang? Nih kalau menurut gua, selain pendidikan, tadi kan udah pendidikan, menurut gua sih benerin dulu infrastruktur yang ada di Indonesia. Jangan orang Indonesianya dulu Jadi itu benar kata MIT kita, host kita, di infrastruktur. Kalau infrastruktur kita bagus seperti sekolah, itu tuh SDM kita tuh bagus. Nah, SDM kita bagus dan apa namanya? Kalau kita mempunyai SDM bagus, potensi ekonomi kita tuh bisa bagus. Dan pendapatan Indonesia kan bisa lebih baik dan bisa aja 2045 kita bisa menjadi Indonesia emas. Tapi balik lagi, kalau kita ya jadi kayak koruptor misalnya kan sifat kita, waduh. Berpengaruh banget ya. Berarti SDM berpengaruh banget dan dengan infrastruktur yang ada, misalnya infrastrukturnya udah siap, orang-orang daerah yang lain buat kerja di Indonesia kan semakin banyak. Kalau misalnya infrastrukturnya belum siap, gak mungkin dong daerah lain tuh bakal kerja di Jakarta gitu. Kalau misalnya infrastruktur kita bagus, UMKM kita bisa bagus juga. Benar Jadi banget. roda ekonomi di kita tuh bisa apa namanya ya, UMKM kita tuh maju terus gitu. Kalau infrastruktur kita mendukung, ya bagus kita, ekonomi kita bagus. Jadi tuh intinya kita tuh nggak
nggak bisa bikin utang Indonesia jadi nggak ada sama sekali, tapi kita cuma bisa mengurangi saja ya, mengurangi saja karena ya. Lanjut. Ya misalnya itu kayak kita harus ke Indonesia dulu gitu, kayak bukan dari ke luar negeri gitu. Di Indonesia dulu. Benerin dulu lah yang ada di Indonesia. Indonesia yang dulu dah, beresin dulu negara kita dulu lah. Kita fokus buat negara kita dulu nih, pendidikannya, SDM-nya masih banyak yang kurang nih. Jadi kalau misalnya semuanya udah bagus, ini udah bagus, lapangan pekerjaan, peluang pekerjaan itu jadi lebih banyak. Keluarga kita ya misalnya itu ke Jepang itu banyak banget ya. Banyak kan negara Indonesia yang berujung malah keluar negeri. Ya, bukan jadi dalam negeri, malah di luar negeri. Malah di luar negeri. Karena apa? Karena negara Indonesia infrastrukturnya, pola pikir SDM-nya, pendapatannya itu masih kurang baik dari negara lain gitu. Berarti emang gak didukung gitu ya sama negara buat sama negara sendiri aja nggak didukung. Untuk kerja aja susah, banyak persyaratan, banyak ininya. Gimana kita mau berkembang, bisa butuh ekonomi untuk berkembang, gimana? Benar, warga kita tuh malah keluar negeri. Menurut saya sih bagus sih, tapi lebih baik itu kita di negara kita saja. Ya alasan itu negara-negara lain banyak yang masuk ke Indonesia itu buat nyari kerjaan di sini. Gitu. Malahan kayak tadi Freeport aja rata-rata orang asing. Iya. Pertambangan ada sih orang Indonesia, tapi yang sedikit yang tahu tentang pemahamannya. Jadi kita penting banget buat ngeutamain warga negara kita sendiri ya. Iya, dulu lah Oke, makasih teman-teman semua. Jadi intinya negara Indonesia itu negara yang kaya sumber daya alam. Tapi tetap punya utang yang numpuk. Tapi bukan berarti itu utangnya itu bikin kita miskin. Tapi cara kita ngelolanya yang harus diubah. Kita harus benar dari cara kita mengelola sumber dayanya. Ya, terutama SDM-nya lah. Sebagai generasi muda kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Contohnya ya kita rajin belajar, nggak konsumtif dan peduli sama bangsa. Rajin belajar biar negara ini bagus, maju. Nabung ya. Guys, semoga suatu hari nanti Indonesia bisa benar-benar merdeka, bukan cuma dari penjajahan tapi juga dari jeratan. Kita doain aja guys. Semoga Indonesia di tahun 2045 menjadi Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Semoga aja suatu hari nanti Indonesia bebas utang. Kalau enggak, ya paling kita bikin podcast season 2 judulnya Utang Negara, Kisah Nyata yang Tak Pernah Lunas. Semoga aja bebas korupsi guys. Sekian dari kami. Stop korupsi ya. Hey, stop. Dan aduh. Bye-bye semuanya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Maaf jika ya gitulah ya. Maaf ya teman-teman, dimaklumi negara Indonesia ini.